kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan dan kasih sayang bagi segenap alam semesta. Juga kita aturkan kepada keluarganya dan para sahabatnya, melalui itu kita semua selaku umatnya berharap telah mendapatkan syafaatnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib juga mengajak kita semua untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang kadar keimanan dan ketakwaannya masih sama hari ini dengan hari sebelumnya. Kita juga menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik dan harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Salah satu praktis untuk dapat memperkuat keimanan kita adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu hal yang perlu kita imani, kita percayai sepenuhnya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita begitu banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ketenangan batin, sampai kemajuan keimanan. Dua hal yang perlu kita ingatkan pada Jumat hari ini, ingat bahwa kita butuh akan hidupnya hati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Hadirin dalam sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayam khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Killing Your Life with Quran and Sholawat. Artinya, obati hidupmu dengan Quran dan Sholawat. Tingkat keimanan kita bisa diukur melalui hal-hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang yang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih iman kita perlu diperkuat? Sebab iman juga mengalami fluktuasi. Ada kalanya bertambah, semakin baik kuat dan kondisi yang mendukung. Namun dalam situasi tertentu iman kita juga berkurang. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kita mengingat Allah, berzikir, menyebut nama-namanya dan memujinya. Sementara itu iman seseorang berkurang jika melupakan amalan-amalan tersebut. Nah, karena itu kita perlu mengkondisikan situasi agar iman kita dapat terus bertambah dan bertambah. Tidak malah berkurang dan terus menipis. Di antara cara terampuh memperkuat keimanan kita tidak lain adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran.
menegaskan bahwa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa merupakan salah satu bagian dari 77 cabang iman. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dailami. A'budun nasi al-surhum tilawatan lil Quran. Artinya manusia yang paling
semua yang ada, media yang ada sekarang ini, mohon maaf saya tidak mengatakan tidak ada bunyinya, namun sejauh mana manfaat dari penggunaan media tersebut. Apakah media itu membuat kita tenang, bahagia, bahkan membuat kita jadi terkenal, atau jadi orang kaya? Orang lebih memilih setan gadget atau HP daripada Quran, padahal HP itu mahal harganya, belum termasuk beli pulsa atau kuota. Tapi insya Allah kalau kita mengakrabi, ngopeni, bacain, dan mengistiqomahkan Quran, akan lebih nyos lagi dalam kehidupan kita. Ini sesuai dengan hadis yang bunyinya sebagai berikut, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Al-Quran, dan Dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Kalau saya sendiri sebagai khatib meyakini banget tentang hadis di atas, dari khatib sendiri yang dulunya tidak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang sedikit punya apa-apa. Yuk mulai sekarang hadirin yang ada di sini, khususnya mulai belain, akrabin, ngopenin, dan baca Quran terus menerus tanpa mengenalnya. Dan lihatlah hasilnya dari membaca Al-Quran, the miracle of reading Quran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, agar kita bergairah, tertarik, dan senang membaca Quran dengan keajaibannya, baiklah saya akan mengetengahkan dua kisah atau tiga kisah yang barangkali yang ketiga ini dari saya sendiri, sangat yang memukau, amazing dengan mengamalkan membaca Al-Quran. Kisah yang pertama adalah Ibu Leni dari Gorontalo, Sulawesi. Beliau berusia 60 tahun, pengangguran, dan memiliki beberapa anak serta memiliki banyak hutang. Dia ingin bangkit dari kemiskinan. Apapun yang dilakukan dan hasilnya nol besar. Hidupnya sangat berat untuk menopang kehidupannya karena dia adalah single fighter dalam rumah tangganya. Dan ditemukanlah solusinya yang benar dan tepat, yaitu baca Quran. Setelah berkenalan dengan Quran dengan membaca 4 surat, yaitu yang pertama surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk selama kurang lebih 1 tahun, kehidupannya berubah drastis menjadi seorang yang miliarder. Asbabnya adalah ada orang yang ngajarin dan memberi modal buat usahanya, yaitu memberi usaha kemiri. Dari usahanya beliau juga jadi bos eksportir kemiri ke Jakarta dengan omset 1,4 miliar per minggunya. Kisah yang kedua adalah Fajar. Fajar adalah anak yang terlahir cacat, difabel karena lahir dalam usia 6 bulan. 6 bulan tidak bisa berjalan dan selalu duduk di kursi roda. Orang tuanya yang miskin tidak bisa berbuat apa-apa untuk berobat ke dokter. Lantas apa yang dilakukan oleh orang tua Fajar? Dari usia 0 lahir sampai usia 4 tahun, mereka berdua
sudah dinyatakan hafiz Quran, dan pada usia 11 tahun beliau disandingkan bersama kori-kori atau muadzin dari Mekah dan Madinah sambil menghajikan kedua orang tuanya dan membimbingnya. Kisah yang ketiga barangkali dari saya sendiri. Sebelum saya berkenalan dengan Al-Quran, saya sendiri susah banget untuk berubah. Untuk beli motor saya itu rumit bukan main. Kalau ada teman-teman mengatakan, "Pak Haji, kenapa punya motor kok jelek?" Saya menjawab, sabar. Dan kesabaran ini alhamdulillah berbuah setelah saya berkenalan dari Quran, baca setiap hari minimal 1 juz. Alhamdulillah, yang tadinya membeli motor saja tidak bisa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah membeli mobil Fortuner. Kesimpulan dari khutbah kali ini adalah hidup ini keras dan berat untuk menjalannya. Solusinya, obatnya untuk berikan dengan hidup kita adalah Quran. Sekali lagi saya katakan, Quran obatnya. Quran dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam dan murah harganya. Maka orang lain yang Tuhannya bukan Allah dan kitabnya bukan Quran jadi orang kaya dan terkenal. Padahal apa saja yang diinginkan kita, solusinya ada dalam Quran. Dan salah satunya lagi adalah kita harus banyak berselawat untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin kaya, belajarlah dari Nabi Sulaiman. Jika kita ingin jadi pemimpin, belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yuk, mulai sekarang galakin, opening, baca Quran secara istiqomah dan lihatlah hasilnya seperti 2 kisah atau 3 kisah di atas. Kisah Ibrahim, Mas Fajar, dan saya sendiri. Itulah yang membuat kita kalau ingin berubah dari hal-hal yang kita inginkan, insya Allah kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sekali lagi buktikan, jalankan apa yang saya sarankan atau saya khutbah dalam kesempatan ini. Dalam bahasa Inggrisnya, do and prove it. Itu saja yang barangkali bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan SMA Negeri 6 dan masyarakat di sini pada umumnya bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran dan sholat secara terus-menerus dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah.